Married to Mr. Park, karya Yeni Kristina. Prolog. Ayo kita menikah. Alis Min Gayong terangkat tinggi ketika mendengar kata-kata tersebut meluncur dari mulut seorang Park Chae-yeol, kekasihnya yang mengajaknya bertemu di rooftop perusahaan siang-siang begini dan berkata sesuatu mengejutkan seperti beberapa detik yang lalu. Atau mungkin tidak, itu pasti candaan. Ia bahkan dapat merasakan perutnya seolah sedang digelitiki oleh tangan-tangan tak terlihat. Jadi Gayong hanya tertawa menanggapi, "Aku serius." Baiklah, baiklah. Perempuan itu menjeda perkataannya sejenak. "Kenapa tiba-tiba mengajakku menikah?" Tanyanya dengan tawa yang masih mengalir. Chae-yeol terdiam selama beberapa saat. Perkataan kedua orang tuanya semalam kembali berdengung di telinganya tiada henti. Di usia semuda ini, Chae-yeol divonis mati. Maksudnya bukan mati secara harfiah, tapi mati dalam perjalanannya menjadi seorang komposer lagu. Ia baru 2 tahun tergabung dalam idol group EXO, besutan agensi ternama SN Entertainment. Ia juga baru akan melebarkan sayap ketika pihak produser tertarik dengan kemampuannya membuat lagu. Tapi tiba-tiba, sang ayah menyuruhnya untuk menikah. Yang benar saja. Yalah, lamunan Chae-yeol kembali ke permukaan. Ia menatap Gayong yang mendekat ke arahnya. "Tolong pikirkan ulang. Tidak ada yang tahu tentang hubungan kita. Bukankah semua orang nanti akan terkejut mendapati kabar kita akan menikah? Aku sudah hafal dirimu yang sering kali memutuskan sesuatu tanpa pikir panjang seperti ini. Aku tidak ingin pada akhirnya kau menyesal. Lagi pula, kontrak kita sebagai artis masih tersisa 5 tahun. Aku masih ingin mengejar mimpiku. Bukankah kau juga sama? Chae-yeol menghela napas panjang, kemudian menunduk meresapi perkataan kekasihnya itu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa sebenarnya mereka berdua adalah sepasang kekasih. Semua orang mengetahui kedekatan mereka hanya semata-mata karena Chae-yeol dan Gayong adalah sahabat semenjak trainee. Tujuan Chae-yeol menyembunyikan hubungan ini adalah ia ingin melindungi Gayong dari skandal yang akan berdampak buruk pada karirnya. Ia tidak berpikir panjang bahwa mengajaknya menikah akan menempatkan Gayong dalam situasi yang merugikan. Apa yang dikatakan Gayong benar. Perjalanan mereka untuk meraih mimpi masih panjang. Cangkaman. Gayong mengangkat ponselnya yang berdering. "Nih, manajer Nim. Aku akan segera ke sana." Perempuan itu memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Ia mengusap sisi wajah Chae-yeol dengan lembut sebelum pergi meninggalkan laki-laki itu di rooftop. "Manajer mencariku. Aku harus berangkat ke lokasi syuting sekarang. Aku akan menelponmu nanti. Sampai jumpa." Salju turun ketika bus berhenti di halte sore itu. Emma Rose melajukan kakinya lebih cepat ketika butiran putih tersebut turun semakin lebat dan mengerubungi seluruh tubuhnya. Ia harus bergegas untuk sampai di asrama sebelum alergi dingin sialannya itu kambuh. Emma memang memiliki daya tahan yang buruk dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan musim dingin. Kulitnya akan timbul ruam jika terlalu lama berada di lingkungan dengan suhu rendah. Napasnya menjadi tercekat, suhu tubuhnya akan turun dengan drastis. Puncaknya adalah hilang kesadaran, dan pada akhirnya, ia harus membayar tagihan rumah sakit yang mahal. Itu tidak boleh terjadi. Emma tidak punya cukup uang untuk hal tersebut. "Annyeonghaseyo." Emma menyapa sosok wanita paruh baya yang ia temui di ujung tangga. Dia adalah pemilik asrama putri tempatnya tinggal. "Oh, Emma? Annyeong? Baru pulang sekolah?" "Iya, Bibi." "Greh, cepat."
Sample complete. Ready to continue?